A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, NIM 250301595 dari kelas PJKRC Angkatan 25, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi kita di atletik lanjutan, yaitu mengenai lompat tinggi atau gaya vlog. Saya hormati Bapak dosen pengembu kami, yaitu Bapak Agus Sutriawan, SOR MPD. Jadi langsung saja kita masuki dalam pengertian dan sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi atau gaya vlog atau Fosbury vlog adalah teknik lompat tinggi modern yang dilakukan dengan cara membelakangi mistar saat melintasnya. Adapun dipopulerkan oleh Dick Fosbury pada Olimpiade 1968, gaya ini merevolusi cabang atletik karena teknik dasar dengan punggung memungkinkan atletik mencapai ketinggian lebih maksimal dibanding gaya konvensional sebelumnya. Adapun pengertian gaya vlog, di mana posisi tubuh atletik melakukan awalan melengkung, tolakan, dan melewati mistar dalam posisi terlentang atau membelakangi mistar. Kemudian pendaratannya menggunakan punggung bagian atas atau bahu pada matras empuk. Kemudian adapun sejarah lompat tinggi gaya vlog, ditemukan oleh Dick Fosbury, seorang atlet lompat tinggi asal Amerika Serikat. Awal mula pada tahun 1660-an, Fosbury menciptakan teknik ini saat SMA di Oregon karena ia gagal dan tidak berbakat menggunakan gaya tradisional seperti gaya gunting atau straddle. Terombosan Olimpiade pada tahun 1968, Fosbury membuktikan efektivitas gaya ini dengan memenangkan medali emas di Olimpiade Mexico City pada tahun 1968. Selanjutnya kita masuki analisis gerak lompat tinggi gaya vlog dari awal hingga akhir. Mari sama-sama kita analisis. Yang pertama adalah lari awalan atau disebut dengan approach. Lari awalan merupakan tahap pertama dalam lompat tinggi yang harus dilakukan atlet, khususnya lompat tinggi gaya vlog. Lari awalan dalam lompat tinggi gaya vlog pada umumnya memiliki jalur berbentuk huruf J dengan bagian lurus dan melengkung kurve hampir setengah lingkaran. Dari lari awalan yang dilakukan atlet pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan suatu momentum ke depan yang akan bermanfaat bagi atlet dalam usaha mencapai keaktifan gerak pada tahap berikutnya. Di sini adapun langkah yang dilakukan oleh seorang atlet, di mana pada awalan mereka pada saat berlari kencang dengan kecepatan tinggi, langkah yang mereka lakukan adalah ganjil, semisalnya dari langkah 3, 5, 7, ataupun 9. Selanjutnya yang kedua adalah tolakan atau take off. Tolakan merupakan tahap yang harus dilakukan setelah atlet melakukan tahap dari awalan. Menurut Magma, pada tahun 2014, tahap take off merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam lompat tinggi, khususnya gaya vlog. Artinya apa? Dengan melakukan gerak teknik take off secara efektif dan efisien, atlet akan mampu menghasilkan suatu ketinggian lompatan yang maksimal. Pergerakan gerak teknik dari tahap tolakan take off dapat diuraikan dalam 3 bagian, yaitu touchdown, amortasi, dan pelaksanaan tumpuan. Pada saat touchdown, posisi badan condong ke dalam kurva diikuti pergerakan telapak kaki tolak yang dibentak secara cepat dan kuat. Pada titik tumpuan, menurut Tamsir
Riyadi pada tahun 1985, titik tumpuan berada pada jarak sekitar 60-100 cm. Suatu hentakan dan tolakan kaki yang aktif dan kuat merupakan ciri-ciri gerakan dari semua teknik lompat tinggi. Selanjutnya, gerakan ketiga adalah melayang atau flick. Melayang merupakan salah satu tahap gerak teknik dalam lompat tinggi yang harus dilakukan setelah atlet melakukan tahap tumpuan take off. Keberhasilan pelompat dalam melakukan gerakan melayang pada gaya flop dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya, yaitu gerakan take off serta pemanfaatan poros bahu dan pinggang. Gerakan melayang pada gaya flop dilakukan dengan cara membelakangi mistar, sehingga pemanfaatan poros bahu dan pinggang harus dilakukan secara maksimal agar putaran bahu dan pinggang dapat dilakukan secara maksimal. Maka pelompat harus menghasilkan gerak putaran mengitari 3 postur tubuh, yaitu yang pertama poros horizontal, yang kedua poros vertikal, dan yang ketiga poros lebar. Gerakan yang terakhir adalah mendarat atau disebut dengan landing. Pendaratan merupakan tahap terakhir dari tahapan-tahapan teknik yang ada dalam lompat tinggi. Pada lompat tinggi atau gaya flop, pendaratan dilakukan dengan cara menjatuhkan bagian bahu dan punggung serta membentuk bidang datar. Bidang datar yang dibentuk oleh atlet saat mendarat pada mistar dilakukan dengan menjulurkan kedua kaki ke atas dan kedua tangan harus dibuka lebar ke samping. Adapun menurut Pak Putut Merah-Henton pada tahun 1998 menjelaskan bahwa kemungkinan cedera yang akan terjadi apabila lengan tidak dibuka lebar ke samping adalah adanya benturan yang keras antara atlet dan penampang matras, karena pada saat mendarat tekanan yang dihasilkan atlet tidak dapat diperkecil, sehingga gaya yang dihasilkan juga tidak dapat tersebar ke penampang matras. Gaya flop telah diuraikan secara rinci dari mulai gerak awalan atau disebut dengan approach, tumpuan take off, melayang, flick, dan pendaratan landing. Berdasarkan hasil penjelasan di atas menunjukkan bahwa gerakan teknik lompat tinggi gaya flop merupakan serangkaian gerak yang kompleks dan harus dilakukan secara beraturan. Selanjutnya, prinsip biomekanika pada lompat tinggi gaya flop. Yang pertama, gaya atau disebut dengan force. Dalam biomekanika, gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan gerakan. Penerapan pada lompat tinggi, gaya otot atau kaki saat tolakan sangat menentukan tinggi lompatan. Saat awalan, pelompatan menghasilkan gaya horizontal. Saat tolakan, gaya tersebut diubah menjadi gaya vertikal ke atas. Kemudian yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau disebut dengan buoyancy. Keseimbangan adalah kemampuan menjaga posisi tubuh agar tetap stabil. Penerapan, saat awalan melengkung, tubuh sedikit miring ke dalam untuk menjaga keseimbangan. Saat tolakan, tubuh harus stabil agar arah lompatan tidak melenceng. Di udara, pelompat mengatur posisi tubuh agar tidak menyentuh mistar. Yang ketiga, pusat gravitasi atau center of gravity. Pusat gravitasi adalah titik keseimbangan massa tubuh. Penerapan pada gaya flop, pelompat melengkungkan tubuh atau disebut dengan arch saat melewati mistar. Teknik ini membuat pusat gravitasi bisa berada di bawah mistar walaupun tubuh melewati mistar. Kemudian, tubuh akan membutuhkan energi lebih sedikit untuk melewati ketinggian yang sama. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan, di mana lompat tinggi gaya flop atau force flop adalah gaya unggul untuk mencapai lompatan tertinggi atau rekor dunia, karena secara fisiologis dan mekanis lebih efisien dalam meletakkan titik berat tubuh
Gaya ini menjadi standar modern yang wajib dipelajari oleh atlet lompat tinggi profesional, meski membutuhkan tinggi keahlian dan keberanian yang tinggi. Baik, sekian penjelasan dan analisis gerakan lompat tinggi atau gaya flop pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.